Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dan selamat kita beribadah live streaming ataupun siaran. Ya, saya tidak sedang siaran tunda juga, tetapi ini dalam rekaman. Ya, yang siap di-upload ya gitu ya. Puji nama Tuhan. Senang bertemu dengan kita semuanya dan juga kepada para pemirsa saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Nah, orang lain memiliki pencapaian lebih dari kita itu bisa terjadi karena orang lain mengetahui apa yang tidak kita ketahui, ya. Jadi orang lain mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Satu contoh, gas, seperti kita kalau apa gas, oh di sana ada, orang lain lebih tahu dia, ya, atau banyak hal yang dia ketahui. Yang kedua, orang lain meyakini apa yang tidak diyakini, ya. Orang lain meyakini apa yang tidak diyakini, ya. Nanti kita lihat korelasinya dengan pemberitaan firman Allah saat pagi ini. Lalu yang ketiga, orang lain melakukan apa yang tidak kita lakukan. Jadi orang lain melakukan apa yang tidak kita lakukan, hingga pencapaian mereka jauh lebih dari kita. Nah, firman Allah saya ambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebenarnya pembacaan sampai ayat 17, tapi saya hanya membacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan, orang dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini diumpamakan seperti pohon anggur dengan cabang pohon dan ranting-rantingnya. Jadi kalau dia tidak berbuah dia dipotong, kalau dia berbuah maka dibersihkan, dipromosikan supaya berbuah lebih banyak. Hidup itu demikian. Nah, jadi tapi kalau nggak berbuah dia akan dipotong. Jadi buahnya itu tergantung apakah ranting-rantingnya itu melekat pada pohon. Kalau dia tidak melekat, sudah pasti kita tidak akan dapat berbuah. Dan Alkitab katakan mereka akan dibakar. Dan kemudian yang berbuah akan terus menghasilkan buah yang banyak, ya. Puji nama Tuhan. Jadi atau seperti orang lain yang tinggal di rumah kita. Jadi kalau ada orang lain tinggal di rumah kita lalu kemudian dia mengikuti peraturannya sendiri, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Orang lain tinggal di rumah kita lalu kemudian dia melakukan sesuka hatinya, tidak mau ikut peraturan, tidak mau mengikuti apa yang kita sepakati. Dan dulu, ya, waktu saya masih di pulang kampung, banyak ibu-ibu nitipkan anaknya. Saya tidak mau juga, ya, karena saya tahu ayat ini. Jadi saya katakan kalau mereka mau datang, saya kasih kartu anak nama saya, karena bagi saya punya prinsip, kalau kita datang kepada orang lain, kita harus mengikuti peraturan itu. Tapi kalau kita yang undang, katakan kamu yang undang, gitu ya. Banyak sekali alasannya. Dan itulah sebabnya dan orang yang tinggal dalam Yesus harus percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi itu yang pertama, kalau kita tinggal dalam
dalam pokok anggur itu atau kita tinggal dalam Yesus itu, kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kalau kita percaya Yesus itu adalah anak Allah, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu anak Allah yang spesial ya, yang secara manusia dia adalah anak, yang secara ilahi dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, yang nalar kita tidak akan dapat menerimanya, tetapi itu menjadi kenyataan. Itu sebabnya dia mengerti akan bebanmu, mengerti akan hidupmu, mengerti kemana engkau menuju ya. Tadi malam dalam renungan malam saya katakan seorang pilot harus percaya bahwa dia punya pesawat itu bisa layak terbang dan penumpang mempercayakan hidup mereka kepada pilot itu. Demikian kalau kita percaya kita tinggal dalam Yesus Kristus, maka kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi kalau kita tinggal dalam pokok anggur itu, tetapi kita tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai hidup kita, yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak percaya, ya kita sudah tinggal di dalam dia, tetapi kita tidak mau. Nanti sore saya akan berkata bagaimana orang yang tinggal dalam Tuhan. Ada berkat spesial yang Tuhan berikan kepada hidup kita selama kita ada dalam dunia ini. Jadi kita harus yakin bahwa dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus menerima dia, tidak bisa tidak. Ya, harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi karena dia kita hidup, karena dia kita ada, karena dia kita melakukan segala aktivitas kita, karena dia kita beriman, karena dia Tuhan itu yang kita percayai sebagai penolong hidup kita. Saya yakin sekali kalau kita betul-betul yakin dia sebagai Tuhan, apa sih yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan? Apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Kadangkala kita membatasi pemikiran kita, membatasi pola pikir kita. Coba berpikir seperti Daud berpikir. Bayangkan itu si Goliat itu atau Goliat itu yang tinggi besar, yang selama hidupnya udah ahli dalam berperang. Tapi dia nggak takut, nggak gentar. Karena apa? Dia memandang Allah yang besar, lebih besar dari Goliat, lebih besar dari Goliat itu. Dan itu sebabnya dia tidak patah semangat menghadapi Goliat yang besar itu, yang seluruh tubuhnya dilengkapi dengan baju zirah, ya. Jadi nggak mungkin akan dia mati. Tetapi dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, walaupun badannya kecil. Bahkan dia katakan, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel, Allah yang engkau tantang itu. Jadi, luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Daud mengalami kemenangan, memenggal kepala Goliat itu, orang Filistin itu. Jadi, kalau kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, Juru Selamat dalam kehidupan kita, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita cemas menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini? Kapan ini Pak Pendeta berakhir? Kapan? Pemerintah kapan ini berakhir? Berdoa Pak Pendeta. Saya sih berdoa supaya seringkali kan tiap saya berdoa katakan, oh Tuhan, COVID ini sirnalah. Kalau engkau mau, engkau berkata COVID ini lenyap, maka dia akan lenyap. Kalau Tuhan mau, kalau dia berfirman satu kata saja lenyap COVID, maka lenyaplah COVID itu. Ya, jadi ya kapan-kapan ya banyaklah berdoa. Tetapi yang jelas ketika engkau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan melindungi. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya. Saya tetap yakin kepada Tuhan akan pemeliharaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, baik dalam tubuh kita. Kita tetap akan olahraga, ya tetap makan. Ya walaupun saya ini 1 kali 1 hari udah berapa bulan ini, tetapi saya merasakan masih tetap
dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun dalam tadi pagi saya berdoa malam ini agak masuk angin, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak cari obat, ya. Ya mungkin yang perlu adalah masukan yang panas ke tubuh saya ini. Karena saya berdoa tadi malam itu di semen. Jadi setelah itu baru saya pindah ke tempat yang lain. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai. Saya tidak tahu karena jam saya teguh imannya gitu ya. Ya mantap iman jam saya itu. Ya jam 3 terus dia jam 3. Oh sekarang udah berubah dia. Udah diganti mungkin. Tapi tadi malam dia teguh imannya ya. Tinggal berubah ya. Jadi ya puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, ya mari kita percaya sebagai ya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia dapat membereskan masalahmu, kesulitanmu, penderitaanmu, sakitmu, persoalanmu, asal engkau percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan percaya abal-abal. Ada orang percaya tapi hatinya nggak diserahkan sepenuhnya. Lalu yang ketiga dikatakan, nah ini yang tidak kalah penting, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau Tuhan katakan serahkan, persoalanmu ya serahkan. Berdoa untuk penyakitmu ya berdoa. Apa saja yang Tuhan katakan, lakukan. Itu kuncinya. Untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, lakukan saja perintah Allah. Karena yang mau saya katakan, sering saya katakan, memang nanti sore saya akan membawa janji bersyarat itu. Bagaimana Tuhan memenuhi ketika kita melakukan apa yang dikatakannya. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Bukan hanya soal jasmani ini, tapi lahir batinmu dijamin oleh Tuhan. Rasa kepuasanmu, sukacitamu, oh luar biasa Tuhan itu. Jadi datanglah kepada Tuhan dan lakukan apa yang Yesus katakan kepadamu. Jangan bilang begini, nggak masuk akal. Masa Tuhan jadi manusia? Masa Tuhan bisa mati? Ya benar aja lah. Mau mempercayai Tuhan yang bisa mati. Bro, saya mau bilang, dalam kemanusiaannya dia harus mati. Untuk turun ke dalam dunia orang mati, untuk mengambil kunci jurang maut. Lalu kemudian dia naik pada hari yang ketiga. Dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus ada lagi tanya, masa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, siapa di kiri? Di otak dengan Bapa, otak yang kecil ini sama seperti ketika Tuhan menghukum Firaun dengan kematian yang sangat tragis. Anda bisa bayangkan mereka mati semuanya di Laut Merah dan Tuhan hancurkan mereka semuanya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa orang itu selamat, orang Israel selamat. Orang bilang begini, ya mana bisa orang Israel itu karena dia airnya sedikit. Yang saya mau katakan, saya balik lagi, dia nggak percaya kan bahwa orang hebat juga ya dengan air sedengkul, pasukan berkuda bisa mati. Lebih dasar lagi ya, dengan air sedengkul yang dipercayanya ketika orang itu selamat, ya kan kata Tuhan katakan ketika mereka semua keluar dari laut itu dan kemudian Tuhan balikkan kembali air itu. Tapi ada orang yang tidak percaya. Dengan logikanya dia mulai, gak mungkin lah. Tapi saya mau katakan luar biasa juga Tuhan itu dengan air sedengkul semua pasukan Israel, pasukan Mesir bisa mati, sementara pasukan Israel bisa hidup dengan selamat. Jadi yang mau saya katakan adalah jangan batasi kuasa Allah dengan pikiranmu yang picik. Jangan batasi kekuatan Allah, kekuasaan Allah dengan pikiranmu yang kecil. Terlalu kecil kita untuk memahami Allah. Terlalu kecil kita untuk mengerti apa yang di balik semua yang dikerjakan oleh Allah.
Cukup Anda lakukan saja firman Allah. Lakukan saja, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sama seperti pohon, ya, akar-akarnya masuk, lalu ranting-rantingnya menghasilkan buah, ranting-rantingnya nggak perlu repot-repot. Dia terus disuplai. Sama dengan Yesus itu. Dia terus akan menyuplai hidupmu. Sampai memberi kau yang terbaik dalam hidupmu. Jadi, lakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, makanya yang keempat adalah terus tinggal dalam iman. Ini terus tinggal dalam iman dan percaya. Ini kita terus tinggal dalam iman dan percaya ini penting karena bagaimanapun dua sisi mata uangnya tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau engkau mau melihat hal-hal yang besar, imanmu harus aktif. Dan imanmu aktif tidak bisa karena gagahmu atau kekuatanmu atau kegantenganmu, tidak. Itu karena kerendahan hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui Dia dan kita terus beriman kepada Dia dengan segala keberadaan kita, termasuk ketika kita mengalami pandemi ini. Apakah kita masih beriman? Apa kita sudah kehilangan iman? Atau kalau saya mau bilang, kalau hidup kita dalam kecemasan, itu kita tandanya kehilangan iman. Kalau kita kehilangan ketakutan, itu berarti kita kehilangan iman. Kalau kita mempertanyakan kuasa Allah, berarti kita kehilangan iman. Karena firman Allah katakan, baca dulu. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, jadi Tuhan itu membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban. Jadi kalau ada ketakutan, itu berarti iman kita sudah lost, hilang. Jangan mau jadi the loser, jangan mau jadi pecundang. The winner aja, pemenang saja. Kalau the loser itu jadi pecundang, dia tidak meyakini firman Allah. Tidak akan meyakini. Karena apa? Dia biarkan saja imannya mau mati. Iman saya, ya itu kan urusan saya, bukan urusan. Tapi saya mau katakan, kasihani dirimu. Kasihani. Ya. Terus apakah orang-orang yang sakit COVID ini tidak beriman? Ya itu rahasia Tuhan. Ya. Hanya Tuhan dan mereka yang mengerti. Ya, tapi yang saya yakini pemeliharaan Tuhan pasti ada dalam setiap orang. Kalau Tuhan izinkan dia untuk itu, berarti ada maksud dan rencana Tuhan. Yang jelas hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Ya, kita tidak bisa menghukum orang lain, kita tidak bisa mempenalti orang lain, tidak bisa. Dia, saya dengan Tuhan, Tuhan dengan Anda. Tidak ada seorang pun yang tahu. Orangnya tiba-tiba jahat sekali seperti orang yang di kayu salib itu. Jahatnya luar biasa. Tapi di kayu salib dia menerima keadaannya. Dan kemudian dia hanya berkata, Tuhan kalau engkau nanti masuk ke dalam rumah Bapa, ingatlah akan aku. Yesus katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi jangan pikir bukan langkah awal yang menentukan hidupmu, tapi langkah terakhirmu. Dan kalau engkau pas dia mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus dan hidup dengan iman yang sungguh kepada Dia, dia tidak menyatakan iman ini. Dia tidak menyatakan iman. Salah satu seorang penjahat itu, dia tidak menyatakan imannya. Tapi dari perkataan kita tahu bahwa dia beriman. Dia percaya. Dia mau tinggal. Makanya dia katakan, kalau engkau nanti masuk ke dalam kerajaan Bapamu, ya ingatlah akan aku. Dia karena mau ditinggal bersama dengan Dia. Dia nggak mau tinggal dengan yang lain. Ya, sahabatnya itu yang temannya satu geng itu nggak mau bertobat, ya tinggallah dia di neraka sana. Jadi langkah terakhir menentukan. Jadi bukan berarti saya bilang, oh nanti aja tunggu langkah terakhir. Tidak ada seorang pun yang mengerti kapan kau diambil oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun. Kalau kamu sudah hatimu semakin keras seperti Firaun, siapa yang tahu? Jadi jangan bilang, oh nanti ya saya ingat itu, tapi ini sebenarnya ada hubungan apa nanti. Itu seorang Agustinus, ya, dari
Tagaste itu, Afrika Utara itu. Dia sempat bermain-main dengan Tuhan. Tuhan, aku mau, perbaharuilah aku. Tapi jangan sekarang. Dia luar biasa dengan compassionnya itu. Dia dari mulai dia menerima Yesus, bertobat, perilakunya yang tidak benar dari perjalanan pertobatan dari masa muda sampai dia menerima Yesus. Luar biasa, di usia 33 tahun dia menerima Yesus. Itu karena seorang ibu yang berdoa dengan tangisan linangan air mata. Dan anak ini sangat jahat, tapi sangat pintar, sangat cerdas, sangat luar biasa, seorang pengacara. Masih dalam usia yang sangat muda, pelatih, orator, memang hebat dia. Dan gereja mengakui dia, mengakui kehebatannya. Dan itu sebabnya saya mau katakan, apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Kalau kita saja mau beriman. Ibunya itu beriman. Orang saleh kata dalam buku yang saya baca. Dia orang yang takut Tuhan. Orang yang hidupnya saleh, menyerahkan hidup dengan penuh aliran air mata. Dia hanya ingat salah satu kata dari uskupnya, dia bilang begini. Seorang anak yang ditangisi dengan doa, dengan cucuran air mata, tidak akan mungkin binasa. Dan ibunya masih sempat melihat pertobatan anaknya. Dan sampai akhirnya dia bisa membawa anaknya dalam usaha pertobatan untuk pulang ke kampungnya di Afrika Utara. Tapi sayang, ketika dia mau menuju ke Afrika, dia meninggal dunia. Tapi yang jelas, dia masih menyaksikan bagaimana doanya, walaupun nanti ini hubungannya dengan sore hari. Tapi saya mau katakan, saya sentil sedikit, bahwa Tuhan itu sangat baik. Kalau engkau memelihara imanmu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting ini, ya, yang tidak kalah penting, teruslah membangun relasi dengan Tuhan dan sesama, ya, sesama orang percaya, sesama orang yang hidup, ya. Tapi kebenaran Allah, membangun relasi dengan Tuhan. Karena apa? Kalau ketika relasi kita dengan Tuhan, maka relasi kita dengan orang percaya itu baik, kepada orang lain pun baik. Kita tidak akan memandang sara, suku, agama, ras. Orang-orang kalau enggak satu sukunya dikafir-kafirkan, dikopar-kafirkan, ya, atau yang tidak satu paham dikopar-kafirkan. Jadi mengerikan sebenarnya. Sementara kita sudah menganut azas Bhinneka Tunggal Ika, satu, tapi ya walau berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia, ya. Nah, seperti kolak itu pernah saya bilang, Indonesia kolak, ya. Jadi ada bahan-bahannya itu gula, air, santan, pisang, kolang-kaling, apalagi namanya itu. Artinya disatukan di satu periuk, ya. Ya, itu periuknya Indonesia. Jadi ada suku-suku kaum dan bangsa, bahasa di situ, yaitu saya dan saudara, ada orang Batak, ada orang Jawa. Tapi ketika mereka disatukan menjadi satu wadah dalam periuk itu menjadi kolak, dia tidak lagi disebut pisang, ubi, tidak, dia disebut kolak. Walaupun berbeda-beda, tapi cita rasanya semakin enak. Demikian kalau Indonesia ini memiliki relasi yang baik. Saya Kristen, Anda Muslim, ada Konghucu, ada Muslim, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan lain sebagainya. Kita harus saling menghargai. Berbeda-beda, tapi kita NKRI, Argam. Jadi janganlah ya, jangan rusak Indonesia yang sudah baik ini, ya. Dengan pola-pola pikir sempit kita, memaksakan kehendak kita, memaksakan syariat agama kita, janganlah, ya. Karena Indonesia sudah bersatu. Indonesia tidak akan mungkin dikoyak-koyak hanya karena kepentingan segelintir manusia, ya. Jadi kita tinggal di Indonesia, ya, hargailah negara ini. Sama dengan kami yang tinggal pada Kristus Yesus, kami percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kami percaya, ya, kami menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami melakukan apa yang Tuhan katakan, dan terus tinggal beriman kepada Dia dan membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama, ya, termasuk orang-orang saudara-saudara kami yang di luar sana. Anda bisa bayangkan satu contoh,
Kalau kita memiliki pikiran kerdil, saya mau memperluas wawasan kita. Waktu Anda sekolah, siapa guru Anda? Pasti ada agama tertentu. Ya, ada berbeda-beda. Waktu Anda naik mobil, apakah Anda tanya agamamu apa pada supirnya atau siapa? Atau naik pesawat, apakah Anda akan cari pesawat yang semuanya apa? Atau agama tertentu? Tidak. Anda tidak akan pernah mempertanyakan itu. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Tinggal di negara ini, mari kita ikuti tatanan negara yang sudah disepakati oleh founding fathers kita. Jangan robek lagi demi ego sentris agama kita. Jangan. Lakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Mari kita bangun bangsa ini bersama. Berbeda warna, tapi itu membuat indah, membuat nikmat seperti kolak. Nikmat, ada gulanya, ada rasanya, wah luar biasa. Kalau kita saja seperti itu, saya yakin dunia akan memandang Indonesia dan akan dihargai. Dan itulah yang mau saya katakan kepada kita, pada orang-orang percaya. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, lakukanlah apa yang diminta Tuhan kepadamu, maka engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Biarkan kasih dan rahmat-Mu bersama dengan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Bagi presiden dan wakil presiden kami diberikan hikmat akal budi dalam mengelola bangsa ini Tuhan Bapa di surga. Para menteri yang menolong, juga para pejabat, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Biarkan Indonesia terus Indonesia. Kami tetap tinggal di negara Indonesia ini dengan damai, dengan sukacita, dengan kasih satu dengan yang lain. Karena Tuhan yang di mana kami tinggal pada Yesus, pengajarannya adalah pengajaran kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan Aras Nasional. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang melakukan live streaming. Juga Tuhan berkati sahabat-sahabat kami di mana melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan si jahat dihancurkan. Dan kami berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan. Dan doa kami naik kepadamu, mereka yang saat ini mengalami COVID-19 dengan variannya. Kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan. Kalau engkau yang sakit apa saja, tumpangkan tangan di tempat yang sakit dan percayalah bahwa kau lakukan saja bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Percaya saja, beriman saja, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menolong engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kalau engkau orang yang sakit, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa kepadamu Tuhan, agar engkau menyatakan kuasa-Mu bagi yang COVID Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas kepala mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lalukan sakit COVID di dalam nama Tuhan Yesus dari kehidupan mereka. Ambil roh maut itu Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi tangisan keluarga dari orang-orang yang menderita sakit COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami yakin dan percaya kepadamu. Kami tidak khawatir, kami tidak takut Tuhan. Kau Allah yang akan terus menolong mereka, dan menyembuhkan mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka. Mari tumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, apapun sakit penyakitmu, Yesus berkata ketika orang-orang datang kepada Dia, Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit, bahkan yang dirasuk roh setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengenal ruang atau jarak atau waktu.
Saat ini kami berdoa Engkau mampu menjamah mereka di sana yang sedang beriman, yang nantinya mereka mendengarkan siaran ini Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tuhan menolong mereka dan Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Terpujilah Engkau. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Nama-Mu yang masyhur itu, Nama-Mu yang agung itu, Tuhan dan Juru Selamat kami, akan terus menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra, tahir, kanker, dan tumor sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit telah ditanggung oleh Yesus. Yang mandul dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan rahmat-Mu, biarkan kasih-Mu datang terus-menerus kepada mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan yang kami dambakan. Terus datang kepada mereka, terus datang kepada mereka, terus menghibur mereka, terus memberikan kekuatan kepada, baptiskan juga mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka punya semangat Tuhan dalam kehidupan mereka, pengharapan yang selalu diperbaharui dalam Tuhan, dalam iman mereka, dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau orang yang berdampak, saya mau katakan mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang punya masalah dalam ekonomi, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, angkat kedua belah tanganmu dan jangan melakukan jalan-jalan pintas, dan bertindaklah seperti Daud bertindak. Dia tidak melihat besarnya persoalannya, dia tidak melihat Goliat yang terlatih dalam berperang, dan dia tidak melihat situasi itu, tapi dia melihat pada kemampuan Allah, pada kebesaran Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau engkau bisa melihat kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, masalahmu itu terlalu kecil bagi Dia, asal engkau beriman kepada Dia. Itu sebabnya dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan turun tangan atas kehidupan mereka. Berikan jawaban dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Oh Tuhan Yesus, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam utang piutang mereka, dibereskan oleh Tuhan dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Terima kasih, selalu ada jalan keluar bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat bagi kami yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, kami selalu punya belas kasihan dari Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau sudah membebaskan mereka, dan kami minta kepada-Mu Tuhan, biarkan kekuatan menyertai mereka, urapan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kami yakin dan percaya ketika mereka sanggup mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan, ada sesuatu yang telah mereka miliki, yaitu Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi mereka, Engkau baik bagi kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi Anda yang mau mengalami transformasi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama katakan, Tuhan sanggup memulihkan engkau, Tuhan sanggup membuat engkau menjadi berarti. Ingat bagaimana si Agustinus yang merupakan orang yang jahat dan menyalahgunakan kehidupan di masa mudanya. Tetapi ketika seorang ibu datang, Monica datang kepada Tuhan dengan segala kesalehannya, dan pada akhirnya Tuhan mendengar dia. Dan Tuhan Yesus, mungkin engkau katakan terlalu lama, dari sekian tahun, 33 tahun dia baru bertobat, sementara 14 tahun dia sudah menjadi lawyer. Wah, sangat panjang. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan pasti mendapat jawaban. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu sebabnya saya mau katakan, jangan kerdilkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang yang taruh tanganmu di dada, Bapa di surga, Tuhan tolong mereka semuanya, supaya Tuhan menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Putuskan rantai dosa dari hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, ubahkan hidup mereka menjadi lahir baru dalam Engkau, menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Sifat-sifat-Mu ada dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Siapapun kami
Tuhan yang mau berubah, Tuhan mengalami datang kepada mereka dan Engkau urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga energi Allah, kuasa Allah, urapan Allah menyertai setiap kami, dan Engkau memakai mereka sama seperti Engkau memakai Saulus. Engkau juga memakai mereka menjadi alat-alat-Mu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga mempercayakan hidup ini kepada-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, mau tinggal pada Yesus, mari ikuti doa saya. Dan saya akan menuntun Anda dalam doa. Ingat firman Allah yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dada Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa dan kejahatanku. Dan ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa-dosa itu Tuhan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam hidup. Jadilah penguasa, jadilah Raja dalam hidupku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan rahmat-Mu terus menaunkan urapan-Mu menyertai kami. Terima kasih. Dan bagi Engkau yang baru tamat dari pendidikanmu, mau cari bekerja Tuhan, mungkin dengan situasi yang sulit, tapi tidak ada jalan yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan percayalah, ada akan pembiayaan Allah. Kalau engkau belum mendapatkan, sabarlah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Jangan melakukan jalan-jalan pintas, jangan melakukan hal-hal yang jahat. Pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan binasakan, tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup berkelimpahan, supaya engkau memilikinya dalam segala kelimpahannya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.